kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mungkin saja itu bisa terjadi kepada kita, mungkin. Namun kita terus menerus ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Di satu sisi, Al-Quran juga menyebutkan anak-anak juga bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, yang kalau memandangnya kita tenang, kita bersamanya, kita bahagia. Al-Furqan 74 tadi. Tapi Al-Quran di satu sisi juga mengatakan anak-anak juga dia posisinya sebagai perhiasan. Biasanya kalau kita punya perhiasan, kita bangga memilikinya. Begitu pula dengan anak-anak. Kalimatnya, "Zuina linnas hubbu syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah." Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini. Wanita-wanita, anak-anak, harta-harta yang banyak. Itu semua manusia menginginkan begitu. Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak. Salah satu yang disebutkan adalah anak-anak. Anak-anak menjadi perhiasan bagi kita. Kita bangga dengan anak ini. Maka itu posisi-posisi anak dalam Al-Quran. Tapi tentu saja yang terbaik adalah anak ini. Kita betul-betul didik dia dengan sekuat tenaga kita, dengan sepenuh hati kita agar menjadi qurrata a'yun. Sebelum saya membahas bagaimana Al-Quran mendidik anak-anak kita, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk bersyukur akan anak-anak yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Banyak orang-orang di luar sana puluhan tahun menikah belum diberikan anak. Betul Bu? Banyak sekali. Biasanya saya safari dakwah kemana-mana, pasti ada beberapa orang yang datang sambil menangis dan mengatakan, boleh tidak setelah kajian ini, setelah ceramah ini, mohon doa bersama-sama dengan para jemaah agar Allah berikan saya keturunan. Karena kami sudah belasan tahun, puluhan tahun menikah belum dikaruniai anak. Jadi, Bapak dan Ibu bersyukur. Jikalau banyak orang di luar sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan amanah kepada mereka. Anak-anak itu lahir dari rahim ibu-ibu semua. Anak-anak itu ada dalam keluarga kita semua. Anak-anak itu memberikan tawa, memberikan keceriaan pada hari-hari kita. Bersyukur. Berikutnya, saya ingin ajak Ibu dan Bapak juga bersyukur. Betapa banyak anak-anak di luar sana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan penyakit-penyakit tertentu sejak lahir, betul? Kelainan-kelainan genetik, kelainan langka, berkebutuhan khusus sejak lahir, betul? Lihat anak-anak Ibu semua. Mereka datang kemari dengan tubuh yang lengkap, dengan akal pikiran yang cerdas, mereka sehat. Mereka lari ke sana kemari, mereka sehat. Begitu banyak orang tua di luar sana, termasuk saya. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah berikan saya anak dengan kelainan genetik atau dengan sindrom. Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah Allah selalu tahu yang terbaik untuk setiap hambanya. Saya hanya ingin mengajak teman-teman semua, betapa banyak orang tua di luar sana, termasuk saya. Kami ini berjuang untuk anak kami bisa nangis, Bu. Anak saya itu ketika lahir dengan sindrom Prader-Willi-nya, dia alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan, dia punya otot yang lemah. Sementara kalau menangis butuh otot, kalau minum, makan butuh otot, kalau bernafas semuanya butuh otot. Dengan otot yang lemah itu juga membuat dia nggak nangis. Jadi nangisnya cuma begitu. Ketika bayinya, alhamdulillah sekarang membaik dan sehat, alhamdulillah. Tapi ketika dulu saya merindukan tangisan anak saya, karena saya nggak dengar dia nangis. Setiap 2 jam sekali saya pasang alarm, Bu, untuk memberikan ASI, karena anak saya nggak nangis, teman-teman sekalian. Maka ibu-ibu sekalian, kalau punya anak-anak lari ke sana kemari, anak itu menangis, anak itu bertengkar, kemudian baikan lagi, alhamdulillah. Jangan dimarahi berlebih-lebihan. Kenapa? Anak itu sehat. Betapa banyak orang tua di luar sana menginginkan anaknya lari-lari seperti anak ibu-ibu semua. Sadari tidak ibu-ibu dan bapak semua? Banyak ibu-ibu di luar sana ingin anaknya bisa duduk di sini dengan baik, bisa angkat kepala, bisa duduk dengan tegap, bisa bermain ke sana kemari. Banyak anak-anak kita di luar sana yang tergeletak. Mereka membutuhkan ratusan terapi untuk bisa sekedar bangun, teman-teman sekalian. Jadi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu dalam kesempatan kali ini, datang dari Jakarta untuk menuju ke Banyuwangi, untuk mengajak kita semua bersyukur ya Rabb. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan anak-anak ini ya Allah dalam keluarga kami ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan anak-anak ini sehat ya Allah. Mereka bisa bicara, mereka bisa berlari, mereka bisa menangis, mereka bisa nafas tanpa bantuan alat nafas.
Anak saya sampai hari ini masih perlu bantuan kalau dia tidur, teman-teman sekalian. Karena otot yang lemah membuat dia sesekali berhenti napasnya, atau sleep apnea namanya. Anak-anak ini sehat, bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Sungguh-sungguh dalam mendidiknya, sungguh-sungguh dalam membersamainya. Bapak dan Ibu, anak-anak kecil ini tidak selamanya bersama dengan kita, betul? Kelak di mana mereka akan semakin besar, kita nggak bisa setiap hari bersama dengan dia. Kita nggak bisa lagi setiap hari memeluknya atau menciumnya, nggak bisa. Kelak dia akan semakin besar, SMP, SMA, kuliah, sudah keluar kota, kuliah di mana. Waktu kita dengan anak-anak kita, bersyukurlah Bapak dan Ibu yang masih punya anak-anak kecil, waktu kita itu sebentar dengan anak-anak kita. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membersamai dia. Betapa banyak anak-anak yang yatim piatu sebelum waktunya. Apa itu? Ada ayahnya, ada ibunya, tapi kehadirannya nggak pernah dirasakan. Betul, anak-anak kita perlu nafkah dari kita, wahai para bapak. Tapi anak-anak kita perlu kehadiran kita. Anak-anak kita perlu dipeluk dan dicium oleh kita. Apa kata salah seorang yang pernah mendatangi Rasulullah? Dia punya 10 anak. Anaknya nggak pernah dicium, nggak pernah dipeluk. Apa kata Rasulullah? Engkau tidak pernah mencium anak-anak kecilmu ini? Man la yarham la yurham. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Bahkan agama kita Islam menyuruh kita untuk mencium dan memeluk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu merasa disayang, teman-teman sekalian. Dan boleh nggak Bapak dan Ibu, mungkin bagi sebagian orang ini tidak menjadi kebiasaan, tapi kita biasakan dari sekarang. Rasul saja memberitahu kepada para sahabat-sahabatnya, kalau engkau mencintai saudara seimanmu, katakan uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Katakan kalimat itu kepada saudara-saudara seimanmu. Bagaimana dengan anak-anak kita sendiri? Kadang-kadang bagi sebagian orang lebay mengatakan, nak, mama sayang sama kamu, nak, papa cinta sama kamu, nak, lebay. Kenapa dikatakan lebay atau berlebihan? Karena kita tidak membiasakannya. Bahasa Al-Quran dalam memanggil anak-anak, ya bunayya, wahai anakku sayang, wahai anakku sayang, wahai anakku, dengan kalimat-kalimat yang lembut. Maka boleh nggak kita Bapak dan Ibu juga memperlakukan anak-anak kita dengan begitu? Kita cium dia, kita peluk dia, kita katakan, mama sayang nak, mama bangga nak, papa sayang nak, papa bangga nak punya kamu nak, belahan jiwa mama nak. Begitu. Boleh nggak kita mengucapkan kalimat-kalimat manis seperti itu? Jangan orang tua mengucapkan kalimat anak nakal, anak durhaka, anak bandel, anak apa? Semua label-label buruk. Gak boleh orang tua mengatakan begitu, teman-teman sekalian. Kullu kalam ad-du'a, semua perkataan doa. Ada doa-doa mustajab yang didengarkan oleh Allah, yang langsung dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Doa pemimpin yang adil, doa orang yang dalam perjalanan safar, doa orang yang dizalimi. Maka hati-hati kalau kita nyakitin orang. Doanya langsung didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa sampai buka, doanya mustajab. Dan doa orang tua kepada anaknya. Jangan orang tua mengatakan anak nakal, anak bandel, enggak boleh. Kalimat itu akan menjadi doa. Anak bodoh, enggak boleh. Enggak boleh orang tua mengeluarkan kalimat-kalimat buruk. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, ini pernah terjadi ketika ada seorang anak, seorang pemuda, dia melakukan ibadah-ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunya memanggil. Lalu orang ini tetap melanjutkan ibadah sunnahnya. Kemudian ibunya marah, dan ibunya mengatakan dalam keadaan marah, kelak engkau nanti akan wajahmu diperlihatkan di depan para, mohon izin ya, ini kalimatnya agak ini ya, di depan para penzina, kata ibunya. Saking marahnya. Maka terjadi, teman-teman sekalian, si pemuda ini difitnah oleh seorang penzina dan akhirnya dihukum oleh seorang raja dan diperlihatkan di depan para penzina itu. Itu adalah sebuah hadis muttafaqun alaih yang sebenarnya menceritakan kepada kita semua, wahai orang tua, berhati-hatilah dalam mengeluarkan setiap kata untuk anak-anak kita. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita pernah bertindak zalim kepada anak-anak kita, pernah bertindak aniaya kepada anak-anak kita, pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk anak-anak kita. Kita mau anak-anak kita harus lebih hebat daripada kita, lebih baik daripada kita. Gak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan dulu. Kita mau generasi-generasi kita, keturunan kita semuanya jadi orang hebat, orang kebanggaan Allah dan Rasulnya, seorang muslim yang luar biasa. Sebagai
sendiri, anak nakal, anak bodoh, anak dan kalimat-kalimat negatif lainnya. Nggak boleh. Maka untuk para orang tua yang sudah pernah melakukan hal demikian, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketidakpandaian kita, ketidaksabaran kita, kurang ilmu kita dalam mendidik anak-anak yang dititipkan Allah kepada kita. Di luar sana, mereka lebih solih dibanding dengan kita, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Mereka orang yang lebih baik di hadapan Allah dibanding dengan kita. Tapi kita yang diberikan amanah anak-anak ini, Allah belum berikan kepada mereka. Artinya Allah percaya kepada mereka, mereka amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan orang hebat, untuk kita jadikan kebanggaan Allah dan Rasulnya, untuk kita jadikan pejuang-pejuang agama Allah. Didik baik-baik, bimbing dia baik-baik. Dimulai dari hal-hal kecil, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang santun dalam rumah. Tidak melakukan hal-hal yang membuat anak itu benci dan marah kepada kita. Bapak dan Ibu, anak-anak ini kadang-kadang nggak paham apa yang dia lakukan. Lalu tiba-tiba kita memukul dia, mencubit dia, menjewer dia tanpa dijelaskan apa kesalahan dia. Pendidikan seperti apa yang sebenarnya sedang Bapak dan Ibu lakukan untuk anak-anak ini? Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah dan Rasulnya memberitahukan bagaimana kita memperlakukan anak-anak ini. Bapak dan Ibu, ketahuilah, dolim di dalam kehidupan ada 3. Dolim kepada Allah, menduakan Allah. Dolim kepada orang lain, artinya kau menyakiti orang lain, dan setiap kedoliman ada pembalasan dari Allah. Dan dolim pada diri sendiri ketika kita buat dosa. Jadi setiap kita yang berbuat dosa, setiap kita berbuat maksiat, kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Kenapa? Dengan sengaja kita membuat kita ini masuk ke nerakanya Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan akan kembali pada dirimu sendiri. Kejahatan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Masalahnya, banyak orang tua yang kadang-kadang zalim sama anaknya, gak adil sama anaknya, melakukan hukuman dengan tidak betul kepada anak-anaknya. Zalim kita. Orang yang zalim itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Kebaikan yang kau lakukan kembali pada dirimu, kejahatan yang kau lakukan kembali kepada dirimu. Maka jadi anak-anak kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah ya Rabb. Tiada daya upaya kecuali pertolongan-Mu ya Allah. Kami minta ya Rabb, anak-anak kami, Rabbi habli minas salihin. As-Saffat ayat 100, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih ya Allah. Anak-anak yang baik ya Allah, anak-anak kebanggaan-Mu ya Rabb. Doakan teman-teman sekalian, dan panggil anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Anak saleh, anak salihah, anak hebat, anak baik. Izinkan saya menceritakan satu kisah teman-teman sekalian, bagaimana perkataan orang tua bisa membentuk kepribadian seorang anak. Saya punya seorang teman, Masya Allah, Allah takdirkan saya bertemu dengan seorang pengusaha yang kaya raya, tapi tawadhu', rendah hatinya luar biasa. Beliau cerita, dulu kami ketika masih kecil miskin, dan kemudian ayah kami, kata beliau, selalu mengatakan pada teman-temannya, lihat anak saya, dia calon orang besar. Lihat anak saya, dia calon orang besar. Perkenalkan ini anak saya, dia adalah orang besar insya Allah. Setiap hari yang didengarkan oleh saya, kata beliau, saya orang besar, saya orang besar, saya orang hebat, saya orang besar. Suatu ketika ayahnya meninggal dunia. Anak ini dan keluarganya, adik-adiknya semuanya masuk ke dalam panti asuhan. Di dalam panti asuhan kehidupan mereka sangat memprihatinkan, kadang-kadang juga sangat susah. Beliau juga sempat menjadi anak jalanan luntang-luntung di Jakarta, dan kemudian apa yang beliau lakukan pada saat kehidupan sangat susah di masa kecil, masa remajanya, beliau katakan, saya ini orang besar, saya orang besar, saya orang besar. Ayah sejak saya kecil mengatakan saya akan jadi orang besar, saya pasti jadi orang besar. Jadi di kepalanya selalu ada kalimat ayahnya, kamu orang besar, nak, kamu orang hebat, nak, kamu orang sukses, nak. Maka itu terus ada pada dirinya. Maka Masya Allah, siapa sangka panggilan-panggilan yang kita dengar mungkin sederhana, ternyata itu masuk ke dalam dirinya, dan dia selalu yakin bahwa dia akan jadi orang besar. Dan sekarang Masya Allah,
Beliau adalah seorang pengusaha wanita, punya pabrik yang sangat besar dalam bidang kosmetik, dan beliau punya penghasilan yang puluhan miliar per bulannya, teman-teman sekalian, per bulan dan sebagainya lah ya. Kekayaannya saya udah nggak tahu, tapi kaya raya sekali, masya Allah. Yang ingin saya beritahu kepada bapak dan ibu sekalian, termasuk nasihat buat saya, bagaimana kalau sebaliknya? Tiap hari anak kita katakan, anak bodoh, anak nakal, apa jadinya teman-teman sekalian? Dia akan berpikir, iya, saya memang bodoh, saya memang nakal, saya nakal. Dia akan menjadi seperti itu, sebagaimana bapak dan ibu mengucapkannya setiap hari kepada dia. Kita nggak mau seperti itu. Islam tidak mengajarkan kita seperti itu. Anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah, ya Rab. Dia lahir dalam keadaan bersih dan suci. Orang tuanya lah yang menjadikan dia yang lain-lain. Setiap hamba Allah yang lahir ke muka bumi ini fitrah, tunduk kepada Allah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia yang lain-lain, teman-teman sekalian. Mendidik anak-anak kita ini, ya Allah, mereka penerus-penerus kita. Gak bisa kita main-main. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk orang-orang beriman. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ini adalah firman Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jaga dirimu terlebih dahulu, wahai kepala keluarga, jaga dirimu. Wahai seorang istri, jaga dirimu dan jaga anak-anakmu. Artinya ayah, ibu, jadilah contoh teladan untuk anak-anak kita. Jadilah contoh terbaik untuk anak-anak kita. Betapa bangganya kita kalau anak kita mengatakan, aku nanti kalau besar mau kayak papa, aku kalau besar mau kayak mama, aku kalau besar mau kayak ibu, mau kayak ayah. Bangga kita. Anak-anak melihat kita sebagai sosok yang diidolakan, bangga kita kalau anak-anak begitu. Tapi sebaliknya, jangan sampai anak kita mengatakan, aku gak mau kalau besar kayak ayah. Ayah itu tukang marah-marah. Aku gak mau kalau besar kayak ibu. Ibu itu pergi terus keluyuran, gak pulang-pulang misalnya. Kita mau jadi orang yang berhasil, yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ini juga pesan untuk para istri. Wahai para istri, para ibu, orang-orang saleh terdahulu selalu mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kami ini rela dengan kelaparan, tapi kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Artinya, wahai suamiku, pergilah kerja dengan cari pekerjaan dan harta yang halal, yang taib, karena kau bawa itu ke rumah menjadi nafkah memasuki badan kami ini, menjadi darah daging. Kalau engkau berikan semuanya dari harta yang halal, maka kami selamat. Tapi kalau engkau pulang dengan harta yang haram, dari darah, dari daging, itu membahayakan kami. Ingat tadi, yang bahan bakarnya manusia dan batu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para istri dan para ibu, dukung suami kita untuk selalu mendapatkan harta yang halal, yang thayyib, untuk diberikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita semua harus bersih dari harta-harta yang tidak baik itu. Insya Allah dengan begitu kita akan lebih mudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terwujudlah keluarga baiti jannati, rumahku syurgaku. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak semuanya, sebelum kita berbicara lagi yang lain-lain, ternyata di dalam Al-Quran telah diberikan panduan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Apa itu? Yang pertama, didik anak-anak kita dengan tauhid, akidah yang kokoh. Apa maksudnya? Dalam surah Luqman ayat ke-13, Luqmanul Hakim, surat Luqman itu ada dalam surah ke-31 dalam Al-Quran. Surah Luqman, seorang Luqman menasehati anaknya dalam surah ke-13 sampai 19. Nanti teman-teman baca sendiri. Di situ ada kalimat, ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah, jangan minta tolong dan bergantung kepada selain Allah. Jangan menyekutukan Allah, karena kalau engkau melakukan itu sebuah kezaliman yang sangat besar. Apa artinya? Apa maksudnya? Bagaimana mendidik anak-anak sejak kecil dengan tauhid, dengan akidah yang kokoh? Nah,
Engkau seorang muslim, nak. Engkau seorang yang beragama Islam, nak. Ada tauhid yang kita harus ajarkan pada anak-anak kita. Apa itu? Tauhid adalah kita mengajarkan pada anak-anak kita, pada diri kita, kita tahu bahwa semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kita minta tolong bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain. Bagaimana caranya mengajarkan anak-anak kita tauhid dari kecil? Selalu libatkan Allah, 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 Allah di telinganya. Suatu ketika, saya punya anak, 4 orang anak, Bapak dan Ibu sekalian. Anak pertama 7 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga 4 tahun, yang kecil 1 tahun. Bagaimana mengajarkan anak-anak ini dengan tauhid yang kokoh? Contoh, pada suatu ketika, anak saya yang pertama mengatakan, memanggil saya Uma, Maryam dapat nilai 100 dalam matematika. Bagaimana cara mengajarkan tauhid? Nah, kepintaranmu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang kasih kepintaran kepadamu. Nah, alhamdulillah. Itu tauhid yang mengajarkan pada anak-anak, kau pintar karena Allah. Suatu ketika, anak saya namanya Ibrahim, juga menendang-nendang bola, main bola. Wah, hebat, bisa nendang bola. Nih, anak-anak bisa nendang bola, jago main bolanya. Siapa yang kasih kekuatan kepada kaki adik-adik semua untuk bisa nendang bola? Siapa yang kuat, kakinya kuat, bisa nendang bola? Siapa? Allah. Itu pelajaran tauhid yang membuat dia tahu dia kuat karena Allah yang kasih dia kekuatan. Dia pintar karena Allah kasih dia kepintaran. Dia suatu hari kaya karena Allah yang kasih dia kaya. Kalau Allah ambil suatu waktu, bisa atau tidak? Gampang bagi Allah. Seperti Korun. Tahu Korun, ibu dan bapak sekalian? Korun ketika miskin, minta sama Nabi Musa doakan saya supaya saya bisa jadi kaya. Ketika sudah kaya, apa yang dilakukan Korun? Dia mengatakan, kekayaanku, kehebatanku karena diriku sendiri, bukan karena Allah. Salah tidak? Yang memberikan kesehatan Allah, memberikan kepintaran Allah, memberikan kekuatan Allah, memberikan kekayaan Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Korun yang sombong ini, Allah benarkan Korun dan harta-hartanya. Karena semuanya yang ada pada diri kita pemberian Allah, itu tauhid. Kalau tidak ada tauhid, teman-teman sekalian, salah satunya nanti kalau dia sudah besar, dia katakan, oh saya pintar karena saya belajar, karena diri saya sendiri belajar. Dia lupa ada Allah yang membuat dia seperti itu. Dan kalau Allah ambil, bisa dengan begitu mudah. Betul? Maka ajarkan anak-anak kita sejak kecil. Nah, rendah hati sayang. Rendah hati di hadapan Allah artinya salah satunya adalah engkau tahu kepintaranmu nak, kekuatanmu nak, kau sehatnya Allah yang kasih nak. Termasuk kalau anak-anak kita sakit, Bu. Suatu ketika anak saya sakit, jatuh, di lututnya berdarah. Sakit, saya katakan doa kepada Allah, minta sama Allah untuk menyembuhkan luka di kaki. Kadang-kadang kita lupa melibatkan Allah di telinga anak-anak kita, teman-teman sekalian. Libatkan Allah supaya dia tahu ada apa-apa minta tolong kepada Allah, bukan kepada yang lain. Suatu ketika, izinkan saya cerita. Beberapa tahun yang lalu, saya main sinetron, Pak Bu. Jadi bidadari. Anak-anak, ada sinetron di TV, itu waktu itu Uma Oki itu jadi bidadari. Udah syuting tuh episode 1, episode 2, tapi saya rubah skenarionya. Karena di skenario itu anak-anak nangis, oh tolong bidadari, tolong, aku susah, temanku jahat, tolong balas bidadari. Nanti bidadarinya datang, ring, tuh. Terus bidadarinya ngebuat orang yang jahat itu jadi terluka misalnya. Atau anaknya bilang, bidadari aku mau baju baru bidadari. Lalu bidadarinya datang, kasih baju baru. Bagi saya, itu tidak betul. Karena kita harus minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya rubah skenario itu. Saya katakan, dengan izin Allah, Allah yang memberikan, minta kepada Allah, maka begitulah kira-kira. Akhirnya, sudah ada 2-3 episode saya syuting. Kemudian itu belum tayang di TV. Saya dipanggil kepada dipanggil di satu production house-nya dan dikatakan tidak bisa dilanjutkan lagi karena kita pakai jilbab dan sebagainya. Saya katakan nggak apa-apa, karena bagi saya
Mungkin itu terlihat sangat biasa, tapi bagi saya itu perkara tauhid. Saya mau anak-anak dari itu mintanya kepada Allah. Begitu pula kalau anak-anak kita minta sama kita, teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita lupa, kita kasih begitu saja. Boleh nggak? Mulai dari sekarang kita bilang, nah, minta sama Allah. Itu pendidikan tauhid. Nanti kalau dia besar, dia tahu kemana dia akan berlari, kemana dia akan menuju kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan dia. Kemana? Kepada Allah. Begitu. Kadang-kadang kita pikir gimana ya cara ngajarin anak-anak ini? Libatkan Allah dalam kehidupan anak-anak kita setiap waktu. Wahai ibu, wahai ayah, sebut nama Allah banyak di telinga anak-anak kita. Bisa Bapak dan Ibu sekalian? Berikutnya, setelah kalimat-kalimat Allah yang bergema di rumah kita, teman-teman sekalian, kemudian yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita, Bapak dan Ibu sekalian, adalah birrul walidain. Dalam surah Luqman ayat 14, birrul walidain itu apa? Bakti, sopan, santun pada orang tua. Dalam surah Luqman ayat 14 dikatakan, wasaina lil insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fisaluhu fi amaini an yashkur li walidayhi. Kita diminta untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita, khususnya pada ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Ajarkan anak-anak kita sopan, santun pada orang tuanya. Permasalahannya, kalau orang tuanya sendiri tidak menghargai anak, kalau orang tuanya sendiri tidak baik pada anak, bagaimana anak kita bisa santun kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian? Kita mau anak kita bicara baik, bicara lembut, yang santun, tapi kita sendiri mencaci maki, berteriak-teriak dengan kata-kata kotor, bagaimana mungkin? Kita mau anak-anak kita santun, baik pada kita sendiri nggak memperlakukan dia dengan baik. Ada seorang anak mengatakan pada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, beritahu kepada saya, apa sih tugas dari orang tua itu? Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tugas orang tua ada 3. Pertama, cari ibu yang baik. Cari ibu yang baik. Walaupun di dalam Al-Quran pendidikan anak juga dari ayah kepada anak, tapi rata-rata ibu yang paling banyak waktunya di rumah bersama dengan anak-anak. Betul Bapak dan Ibu? Maka yang pertama harus dapat ibu yang baik. Ibu yang baik mampu menjaga rumah dan anak-anak dengan baik, insya Allah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, cari ibu yang baik. Kedua, berikan nama yang baik, karena nama adalah doa dan harapan. Maka di dalam agama Islam ini kita diminta untuk memberikan nama yang baik untuk anak-anak kita. Ketiga, berikan pendidikan agama dan Al-Quran untuk anak-anak kita. Anak-anak kita boleh mau jadi apa? Jadi polisi boleh, jadi pejabat boleh, jadi pengusaha. Ini paling enak sih jadi pengusaha ya. Jadi pengusaha boleh, Masya Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu pengusaha. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, pengusaha-pengusaha semua, Masya Allah. Jadi pengusaha boleh, jadi pilot boleh, dokter boleh, semuanya boleh, asalkan soleh, asalkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semua profesinya itu menjadikan dia membawa orang-orang menuju kepada Allah. Dengan profesi-profesinya itu membuat kebermanfaatan kepada banyak orang. Maka pastikan anak-anak kita boleh jadi apa saja boleh, tapi pendidikan agama Al-Quran dari awal. Apa kata Rasulullah? Wahai para orang tua, hati-hati. Anak-anak umur 7 tahun sudah harus sholat 5 waktu. Ada yang belum sholat ini? Anak-anak harus sholat ya. Anak-anak sudah harus sholat 7 tahun. Yang kecil-kecil latihan-latihan sholat, nggak apa-apa, mau 5 tahun, 4 tahun sudah latihan sholat. Umur 10 tahun kalau nggak sholat ditegur, tepok. Sholat nak, sholat, harus sholat, tegakkan sholat, betul-betul. Kalau kita lalai dari kecil dengan sholat anak-anak kita, jangan disalahkan nanti kalau dia sudah besar, dia jadi nggak bisa sholat, atau malas sholat, atau bolong-bolong sholatnya. Pertanyaannya, ketika kecil kemana aja wahai orang tua? Anak-anak itu bersama dengan kita, mereka seperti kawat yang bisa kita bentuk-bentuk. Kenapa kita nggak tegas urusan sholat? Sholat adalah pembeda yang beriman dengan tidak beriman. Sholat adalah tiang agama kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tegas dengan urusan sholat. Tidak hanya sholat, tegas urusan mengaji Al-Quran. Ngaji di sini banyak musola.
Banyak masjid, guru-guru agama ada, ustaz-ustaz banyak. Ngaji, harus ngaji. Bagaimana mungkin engkau mengaku muslim lalu engkau tidak membuka Al-Qur'anmu, tidak mendengarkan Al-Qur'anmu? Sekarang zaman sudah canggih, banyak speaker Al-Qur'an, puter di rumah tuh speaker Al-Qur'an. Dalam setiap rumah, alangkah baiknya kalau ada waktu khusus bersama Al-Qur'an. Setiap keluarga harus punya waktu khusus bersama Al-Qur'an. Gak bisa jauh-jauh kita teman-teman sekalian dengan Al-Qur'an. Kata Allah, Al-Qur'an hudalin nas, hudalil muttaqin. Al-Qur'an petunjuk. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang beriman. Al-Quran asyifa, dia obat. Obat hati yang gelisah, obat hati yang sakit, obat fisik, obat sihir. Percaya ada sihir? Sihir itu ada nggak? Kadang-kadang sihir dikirim orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad kepada kita. Al-Quran obat dari sihir, obat dari penyakit-penyakit hati, obat dari penyakit-penyakit fisik. Penting anak-anak kita, keluarga kita, diri kita bersama dengan Al-Quran. Kelak di hari akhir, Al-Quran akan datang sebagai syafaat. Dia bilang, ya Allah, dulu di dunia dia itu siangnya baca aku, malamnya baca aku ya Rabb. Waktunya habis untukku ya Allah, izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya ya Allah. Maka ajak Bapak dan Ibu sekalian, back to Quran. Kembalilah dengan Quran, itu yang menyelamatkan keluargamu, percayalah. Ibunya baca Quran, nenek kakeknya baca Quran, ayahnya baca Quran, anak-anak harus setiap hari. Quran itu tidak seminggu sekali, seminggu dua kali, tidak. Setiap hari luangkan waktu, bertadarus bersama-sama, baca Quran bersama-sama, luangkan waktu. Kita mau keluarga kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, betul? Maka mulai dari agama yang kokoh. Agama yang kokoh. Nanti kalau dia tauhidnya sudah kokoh, agamanya sudah kokoh, kita mengajarin anak-anak kita, engkau diawasi nak oleh Allah. Allah maha lihat nak apa yang kau lakukan, apa yang kau bicarakan, engkau maha melihat nak. Hadirkan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Nanti kalau besar dia takut buat jahat, dia takut buat zalim, dia mau jadi orang baik teman-teman sekalian. Kenapa? Ayah ibunya mengajarkan pada anak-anaknya. Semua yang kau lakukan dilihat Allah nak, didengar Allah nak. Begitu teman-teman sekalian. Saya punya seorang teman namanya Bunda Astri Ivo. Beliau pernah bercerita, anak saya kuliah di Swiss, kata beliau. Pada saat itu anak saya bercerita, mereka tinggal di asrama dan biasanya teman-teman lainnya saling membawa lawan jenis ke kamar. Lalu kemudian si anak saya mengatakan, saya tidak melakukan itu mama. Kenapa? Karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mama ada di Indonesia, tapi Allah selalu melihat perbuatan saya. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa teman-teman sekalian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman surat 16. Kita diminta untuk mengajarkan anak-anak kita, engkau dilihat oleh Allah nak, engkau didengar oleh Allah nak. Mama mungkin nggak tahu, ibu nggak tahu, tapi Allah lihat sayang. Itu kalimat-kalimat yang kita ucapkan pada anak-anak kita. Berikutnya apalagi setelah kita berikan pada anak-anak kita tauhid yang kokoh, pendidikan agama, pendidikan Al-Quran, dia bakti santun pada orang tuanya, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Luqman 17, ya bunayya aqimish shalat, tegakkan sholat, dirikan sholat anakku. Di kalimat berikutnya adalah engkau mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran anakku. Wasbir ala ma asabak, dan sabar. Sabar sayang. Kehidupan gak selamanya manis. Engkau harus sabar, memiliki pribadi yang sabar. Ajarkan anak-anak kita untuk seperti itu. Dalam surah Luqman 18-19, ajarkan anak-anak kita akhlak. Perkara akhlak. Apa gunanya pinter tapi nggak berakhlak, betul? Apa gunanya sholat yang baik, ngaji yang baik tapi nggak berakhlak, betul? Sholat itu wajib. Mengaji adalah engkau sebagai seorang muslim. Harusnya kalau engkau mengaji dan sholat akhlaknya baik. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha." Jangan engkau berjalan dengan angkuh di muka bumi ini. Jangan memalingkan wajah dengan angkuh. Pernah ketemu orang-orang sombong Bapak dan Ibu sekalian?
Mudah-mudahan kita didik anak-anak kita, nak, jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati. Kalau engkau rendah hati, engkau dicintai oleh banyak manusia, betul? Kalau engkau sombong, artinya engkau nggak butuh manusia lainnya. Emangnya nanti kalau meninggal dunia bisa jalan sendiri ke dalam kubur? Kita perlu bantuan orang lain, betul? Kalau engkau rendah hati sayang, engkau dicintai oleh banyak orang, nak. Masya Allah, kita memerlukan mereka semua sayang, rendah hati. Rendah hati ada dua. Rendah hati kepada Allah, banyak sujud, banyak doa. Kalau ada orang-orang yang gak sujud, yang gak sholat, yang gak doa, sombong. Kenapa? Dia merasa gak perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Dia rasa aku ini hebat karena diriku sendiri, aku ini luar biasa karena diriku sendiri. Jadi orang-orang yang suka ibadah, banyak sujud, banyak doa, menunjukkan dia rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu dan bapak sholat, bagian kepala kita yang paling mulia kita letakkan di paling bawah dan kita katakan Subhana Rabbiyal A'la, segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah dan kita mengakui kita rendah, ya Rabb. Kami ini bukan apa-apa, ya Allah. Kita nggak punya kekuatan apa-apa, ya Rabb. Engkaulah yang maha besar. Jadi rendah hati itu ada dua. Rendah hati kepada Allah, kita ibadah, kita banyak doa. Rendah hati kepada sesama manusia adalah engkau bersikap baik kepada banyak orang. Jangan pernah sekali-kali engkau merendahkan manusia lainnya, karena bisa jadi dia yang lebih mulia di hadapan Allah dibanding dengan kita, betul? Mungkin sholat malamnya lebih banyak, kita nggak istiqomah tahajud. Mungkin baca Qur'annya lebih banyak, kita sibuk dengan perkara dunia, betul? Maka bapak dan ibu ajarkan diri kita dan anak-anak kita, nak, rendah hati sayang. Dengan begitu engkau akan dicintai, wahai anakku. Engkau akan dicintai penduduk langit dan penduduk bumi. Bapak dan ibu ingat kisahnya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar nama itu? Beliau orang yang sangat miskin, punya penyakit kulit. Suatu ketika Rasulullah mengatakan begini pada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Ali dan Umar, kalau engkau bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Mintalah agar kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa-doanya. Masya Allah, Sayyidina Ali orang hebat. Sayyidina Umar bin Khattab adalah sahabat yang luar biasa. Kenapa Rasul bilang minta doa kepada orang miskin yang ini nih? Namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni dia orang saleh, dia bakti, santun pada ibunya, pada orang tuanya, doanya mustajab. Beliau dikenali sebagai orang yang terkenal di penduduk langit, orang yang dikenal oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi kita juga begitu. Ajarkan pada anak-anak kita, nak, lihat nak, beliau ada kurang juga ada kelebihan yang banyak yang kita nggak punya. Setiap orang punya kelebihan masing-masing yang kita nggak punya. Ajarkan anak-anak kita pribadi-pribadi yang rendah hati, santun pada banyak orang. Dia dicintai penduduk langit, dia dicintai oleh penduduk bumi. Bapak dan ibu, kalau kita mau tahu dia orang seperti apa, anak-anak kita orang seperti apa, diri kita orang seperti apa nanti pada saat kita meninggal dunia. Kalau engkau orang baik, ciri-cirinya banyak orang-orang yang datang dan membicarakan kebaikan-kebaikanmu. Tapi kalau engkau orang yang buruk, orang yang jahat, maka banyak orang-orang datang akan menceritakan keburukan-keburukanmu pula. Maka kita mau jadi orang-orang baik, kita mau jadi orang-orang yang dicintai hamba-hamba Allah dan penduduk langit, juga anak-anak kita, betul Bu? Kalau kita sombong, apa jadinya? Dibenci oleh orang dengki, orang nggak suka, dan kita nggak mau begitu. Jadi insya Allah kita jaga anak-anak kita, ya Allah. Berikutnya, setelah kita belajar bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya, mari kita lihat pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada Nabi Ismail alaihissalam. Salah satunya dalam surah As-Saffat 102. Nabi Ibrahim itu bermimpi, teman-teman sekalian, aku menyembelih Ismail alaihissalam, yang kemudian kita kenal dengan peristiwa kurban, betul? Hari Raya Haji sebentar lagi, Hari Raya Idul Adha sebentar lagi, itu adalah dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Nabi Ibrahim bukan orang tua otoriter.
Nabi Ibrahim mengatakan pada Nabi Ismail alaihissalam, wahai anakku, semalam aku mimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu nak? Bagaimana menurutmu nak? Ini namanya pendidikan demokratis dengan pola komunikasi yang komunikatif. Ada orang tua begini, pokoknya kamu gak usah ngerti deh, mama yang paling tahu, ibu yang paling ngerti, ikutin aja. Itu otoriter. Kita diajarkan di dalam Al-Quran, nak, pendapatmu gimana nak? Menurutmu gimana sayang? Kamu suka nggak nak? Kamu nggak suka kenapa nak? Dengarkan apa perkataan dia sebagaimana kita ingin didengarkan. Pola komunikasi yang komunikatif dan demokratis. Bagaimana nak menurutmu nak? Pendapatmu gimana nak? Kamu suka nggak nak? Begitu teman-teman sekalian. Itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Lalu bagaimana dengan ibunya Nabi Ismail? Siapa namanya? Siti Hajar. Izinkan saya cerita sedikit tentang Siti Hajar, boleh? Supaya ibu-ibu di sini jadi ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang tangguh dalam mendidik anak-anaknya. Siapa Siti Hajar? Siti Hajar adalah orang yang akhirnya menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya mendapatkan anak Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim menunggu anak puluhan tahun, Allah tidak berikan. Ketika menikah dengan Siti Hajar di usia senjanya, diberikanlah anak namanya Ismail alaihissalam. Anak yang sudah kita tunggu puluhan tahun, pasti kita sayang kepadanya. Bahasa kita ini anak mahal gitu ya, kita sayang kepadanya. Tapi Allah minta Nabi Ibrahim berpisah tempat dengan anak dan istrinya. Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi diletakkan di sebuah tempat yang kemudian kita kenal dengan nama kota Mekah. Nabi Ibrahim suruh pulang, nggak boleh ada di kota Mekah. Siti Hajar hanya mengatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Kemudian Nabi Ibrahim hanya mengangguk. Nabi Ibrahim sedih meninggalkan istri dan anaknya di sebuah tempat tak berpenghuni. Nabi Ibrahim mengangguk. Kata Siti Hajar, kalau memang ini perintah dari Allah, Allah tidak akan pernah mungkin meninggalkan saya. Lihat, saya mau cerita seorang ibu yang tangguh dalam membesarkan anaknya. Walaupun suaminya nggak ada atau suaminya jauh, single mother, single fighter. Seorang ibu yang hebat. Dan biasanya ibu-ibu para ulama, ibu-ibu orang-orang saleh itu banyak yang sendiri mampu membesarkan anaknya. Masya Allah. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Apakah Siti Hajar marah kepada Allah? Ya Allah, kenapa nasib saya begini? Ya Allah, kenapa Engkau tidak adil? Kenapa Engkau letakkan kami di sini? Gak ada orang, gak ada tumbuhan, gak ada air. Bagaimana kami hidup? Apakah Siti Hajar protes akan takdir yang Allah berikan kepadanya? Tidak. Apa yang dilakukan Siti Hajar, teman-teman sekalian? Yang harus kita ikuti contoh teladan ini. Siti Hajar menjadi seorang ibu yang tangguh, sabar, husnuzon, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa Allah akan menolongnya. Siti Hajar tidak terdiam sambil menangis meratapi nasibnya, tidak. Siti Hajar lihat, ada anak saya harus hidup, anak saya harus bertahan, saya harus melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Lari dari bukit sofa, naik bukit sofa. Pada saat itu tidak ada sendal, panas, terik, terjal, bebatuan, lari mencari pertolongan, mencari bantuan, ikhtiar maksimal. Melihat dari bukit sofa, nggak ada air, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada manusia. Siapa yang tolong kami? Tapi Siti Hajar nggak berhenti, nggak nangis berlarut-larut, nggak menyerah, tidak. Siti Hajar turun dari bukit, lari lagi ke bukit Marwah. Siapa yang bisa tolong kami ya Allah? Mana air, mana tumbuhan, anak saya perlu ya Rabb. Siti Hajar berhenti, tidak pernah berhenti dan menyerah dalam keadaan. Siti Hajar terus berjuang lari ke sana kemari, yang kemudian kita kenal sekarang dengan nama peristiwa Sa'i. Peristiwa Sa'i, apa itu? Lari-larinya Siti Hajar dari bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Lari, mencari pertolongan, mencari bantuan, ikhtiar, gak berhenti. Sampai akhirnya Allah lihat kesabaran itu, Allah lihat kesungguhan itu, Allah lihat bertawakal, bersandar dia kepada Allah itu. Maka apa yang Allah berikan? Allah berikan hadiah di waktu yang tepat. Allah berikan air Zam-Zam, teman-teman sekalian, yang ada di bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian kita minum pada saat kita umrah maupun haji. Apa artinya ini? Wahai ibu dan juga ayah, jangan pernah kita menyerah dalam keadaan.
Masing-masing kita punya ceritanya sendiri-sendiri, betul ya Pak, Bu? Masing-masing kita punya ujian sendiri-sendiri. Masing-masing punya semuanya. Jangan kita kira orang itu hidupnya enaknya nggak punya ujian, punya. Semua orang adil, Allah kasih ujian. Tapi jadilah ayah dan ibu yang kuat, ayah dan ibu yang bertahan untuk anak-anak kita, ayah dan ibu yang terus berjuang untuk anak-anak kita. Tawakal, bersandar hanya kepada Allah. Allah kasih pertolongan untuk kita, insya Allah. Bisa Bu? Saya bergabung dalam komunitas ibu-ibu yang memiliki anak-anak kelainan langka. Karena anak saya juga punya kelainan langka. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Kata ibu-ibu ini, kami tidak mungkin berhenti dalam melakukan berbagai macam pengobatan. Biasanya kalau anak-anak kelainan langka itu dokternya banyak Bu, belasan bahkan puluhan. Karena masing-masing itu ada dokternya. Bolak-balik ke rumah sakit. Masya Allah, luar biasa. Mereka ibu-ibu hebat. Mereka bilang apa? Saya nggak akan berhenti. Saya terus berjuang untuk anak-anak ini, walaupun dikatakan sebagian anak mereka usianya cuma sampai sekian, tapi mereka berjuang. Kalau mereka yang bisa berjuang untuk anak-anak mereka, apalagi kita yang punya anak-anak sehat, ibu dan bapak sekalian. Berjuang, bisa kita. Dengan pertolongan dari Allah, hantaman sana-sini dengan berbagai macam ujian kehidupan yang Allah kasih, bisa. Insya Allah, kita mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Bisa Bu, Pak? Buat anak-anak kita bangga memiliki kita. Orang tua yang amanah, orang tua yang betul-betul membersamai dia, ya Rob, sehingga dia punya kenangan. Saya bangga dengan ibu saya bangga dengan ayah saya. Saya mau seperti mereka. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang Allah uji dengan susah? Minta kepada Allah, minta doa kepada Allah, ya Allah selamatkan anak-anakku, ya Allah selamatkan pasanganku, ya Allah selamatkan keluargaku, ya Allah kokohkan, ya Allah buat kami terus bertahan sampai hari akhir nanti sama-sama di syurga Allah. Begitu teman-teman sekalian. Harus begitu. Ada seorang anak disabilitas. Saya sempat mewawancari beliau. Umurnya 34 tahun. Ini kisah inspiratif yang saya selalu cerita. Namanya Mas Habibi. Ya. Saya tanya pada ibunya, saya tanya pada anaknya. Beliau ini punya kelainan langka yang semakin bertambahnya umur, semakin melemah badannya, semakin duduk di kursi roda, semakin nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dikatakan di internet itu umurnya hanya sekian saja. Tapi saya tanya, beliau seorang penyandang disabilitas, di kursi roda, nggak bisa ngapa-ngapain, tangannya udah susah. Tapi beliau orang yang berhasil dan mandiri secara finansial. Beliau per bulannya bekerja menghasilkan puluhan sampai ratusan juta. Disabilitas, alias mungkin kalau teman-teman umum kita mau menyebutnya sebagai cacat ya, tapi langkah baiknya kita sebut sebagai disabilitas. Orang-orang yang punya penyandang disabilitas. Saya tanya kepada anaknya, Mas Habibi, kok bisa menjadi seperti ini? Apa kata beliau? Karena ibu saya kuat, ibu saya percaya saya bisa, ibu saya support saya, ibu saya dukung saya, ibu saya mengembalikan kepercayaan diri saya. Ayah saya percaya bahwa saya bisa, ibu dan ayah saya orang-orang yang selalu mendampingi saya, maka saya bisa seperti ini. Saya tanya pada orang tuanya, kok bisa? Dengan setiap tahunnya makin melemah, Google mengatakan umurnya cuma sekian, kok bisa? Dia hebat, dia mandiri, dia memberikan inspirasi yang banyak buat orang banyak. Bagaimana caranya? Kata sang ibu, kami tidak pernah berfokus pada kekurangan anak. Kami nggak pernah berfokus pada kesusahan atau kesakitannya anak, kekurangannya anak nggak pernah. Dari satu kekurangannya itu, atau dari satu sakitnya itu, dia masih banyak kelebihan-kelebihan yang dia punya. Itulah yang kami fokus, bahwa kami percaya setiap anak pintar, setiap anak pandai, setiap anak punya potensi, dan orang tua wajib mencari tahu masing-masing potensi setiap anak. Setiap orang tua wajib mencari tahu dia cerdas di bidang apa. Itulah yang kita support dan kita jadikan dia orang di bidangnya, katanya. Kata sang ibu, saya juga masa itu mencari-cari anak saya ini suka di mana. Saya lihat anak saya suka main games, maka saya pikir oke, dia suka dengan bagian internet dan sebagainya. Maka akhirnya difokuskan ke sana. Sekarang dia jadi orang yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Kenapa bisa begitu? Karena ada ibu yang percaya anaknya hebat. Ada ibu dan ayah yang percaya anaknya akan jadi orang yang luar biasa. Ada ibu dan ayah yang percaya bahwa anaknya bisa, kuat. Kata ibu dan ayahnya, dia pejuang. Dari kecil dia berjuang melawan penyakitnya. Dia bisa kok, dia bisa jadi orang hebat. Dan anak ini tumbuh dengan rasa kepercayaan diri yang luar biasa. Karena punya ibu dan ayah yang hebat, maka alhamdulillah dia bisa. Kalau penyandang disabilitas bisa jadi orang hebat, apalagi anak-anak kita. Mereka ini Masya Allah
Mereka ini adalah orang-orang yang akan meneruskan perjuangan kita, teman-teman sekalian. Maka ibu dan ayah janganlah pernah berhenti belajar. Ibu dan ayah jangan pernah untuk menyerah pada keadaan. Belajarlah kepada Siti Hajar, belajarlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, belajarlah kepada Luqmanul Hakim, agar kita jadikan anak-anak kita orang-orang yang hebat. Bisa? Terakhir, titipan dari saya, teman-teman sekalian. Sekali lagi, Quran gak bisa jauh-jauh dari kita. Anak-anak kita selamat, suami selamat, istri selamat kalau hidup kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya keluarga dari kalangan manusia, yakni Ahlul Quran. Namanya keluarga pasti dekat, betul? Ibu-ibu kalau keluarganya sakit pasti dikasih bantuan, betul? Ibu-ibu kalau keluarganya susah pasti kita tolong, betul? Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa dia? Para pencinta Quran, para penghafal Quran. Maka kita jadikan anak-anak kita boleh jadi apapun. Adik-adik kita ini boleh jadi apapun, tapi pastikan dia orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, insyaAllah. Kalau begitu kita akan doa sama-sama sambil melantunkan doa yang masyhur agar Allah jadikan kita sebagai keluarga Quran. Boleh? Bareng-bareng ya. Allahumma warhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita semua keluarga yang selalu disayangi oleh Al-Quran, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang ada di sini, insya Allah kita didik anak-anak kita dengan penuh semangat, dengan pertolongan dari Allah. Ya Allah, saksikanlah anak-anak ini kelak, ya Allah, akan menjadi anak-anak kebanggaanmu ya Rob. Bisa Bu? Wes kesel ya sama. Bisa Pak? Baik, terima kasih. Salam hormat, salam sayang dari saya. Rada-rada blas ngomong ae. Yang ada di sini, insya Allah kita bertemu lagi. Dan insya Allah anak-anak kita semuanya menjadi kebanggaan kita. Dan termasuk anak-anak yang pada hari ini ya, saya baca lagi namanya. Mas. Adik-adik kita ini, masya Allah. Lah sampai bar gak kena. Lah ya, ora kena manggan. Fazianti Rafania Himawan, Kendrick Sugiharto Himawan, insya Allah khusus kepada tiga anak-anak yang soleh dan soleha ini dan juga anak kita pastinya. Kita doakan ya Rob, jaga mereka ya Allah, lindungi langkah kakinya, lindungi lisannya ya Rob, jadikan dia anak-anak yang tumbuh sehat ya Allah, dan jadikanlah dia anak-anak yang berguna ya Allah untuk banyak orang ya Rob. Jadikanlah dia anak-anak yang senantiasa menjadi penyejuk hati, penyejuk mata untuk keluarganya dan orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.